Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan coba lanjutkan materi berkaitan dengan kalau kemarin BPHTB, sekarang masih ada hubungannya dengan jual beli tanah. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah sering melakukan jual beli tanah dan bangunan atau yang baru pertama kali, jadi mungkin sudah pernah membayar pajak ini. Namun kadangkala perpajakan dalam pembelian tanah dan atau bangunan ini tidak ditanggung oleh yang seharusnya menanggung. Jadi di sini coba akan kita pelajari secara lebih detail sebenarnya pajak atas penjualan dan pembelian tanah dan atau bangunan ini sebenarnya kewajiban siapa. Jadi kadangkala kan kita beli tanah atau bangunan gitu atau rumah gitu, kita hanya mengatakan bahwa saya beli dengan harga 100 juta misalkan. Tapi tidak tahu sebenarnya selain 100 juta itu ada apa lagi yang harus kita bayarkan. Nah, mungkin dalam hal ini misalkan ini ada rumah seharga 2 miliar. Nah, di sini ada Tuan A. Tuan A ini menjual kepada Tuan B seharga 2 miliar. Nah, apa yang harus dibayarkan pajaknya oleh Tuan A dan pajak apa yang harus dibayar oleh Tuan B. Dari sini Tuan A karena menjual kepada Tuan B, berarti Tuan A ini berhak atas namanya penghasilan. Ini namanya penghasilan atas penjualan tanah. Dikenakan pajak penghasilan karena menerima penghasilan maka pajaknya adalah pajak penghasilan. Dan ini bersifat final sebesar 2,5%. Dulunya 5%. Nah ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016. Nah, kemudian pajak ini dibayarkan kepada siapa? Pajak ini dibayarkan biasanya kalau misalkan kita mau mengurusi balik nama balik nama sertifikat, maka yang membayarkan pihak notaris. Tapi pajaknya ini masuk ke pusat, yaitu atau ke negara, ya bukan di daerah. Nah, sedangkan si pembeli ini tidak kemudian hanya membayar uang sejumlah 2 miliar saja, tetapi harus mempunyai tanggungan, yaitu membayar BPH-TB. Kemarin yang kita pelajari, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan tarif seperti yang kita pelajari kemarin, 5% dikalikan NPUP dikurangi NPO PTKP. Mohon maaf ini dikali ya, dikurangi. Nah, kemudian ini masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nah, ini penerima pajak ini bukan pusat, melainkan daerah. Dalam hal ini biasanya BPKAD. Jadi, pada saat transaksi jual beli tanah yang harus kita perhatikan, selain si pembeli terutama, selain berkewajiban membayar harga tanah, juga berkewajiban melaksanakan perpajakannya. Ya, jadi tidak kemudian ini perlu saya sampaikan karena berkaitan dengan negosiasi. Kadangkala si pembeli juga bisa mengatakan bahwa saya beli dengan harga 2 miliar net. Artinya net itu berarti untuk BPHTB semuanya harus ditanggung oleh si penjual. Nah, apakah penjual ini paham atau tidak? Nah, itu juga harus dipahami. Jadi, si penjual dalam menjual tanah juga tidak kemudian
saya jual 2 miliar, padahal dalam pemikiran si pembeli 2 miliar itu net. Jadi ini berkaitan dengan negosiasi harga yang dibayarkan. Jadi masing-masing memiliki kewajiban. Si penjual memiliki kewajiban, si pembeli juga memiliki kewajiban pembayaran pajak. Hanya saja pajaknya, penyetoran pajaknya ini penerimanya berbeda. Kalau PPH langsung ke pusat, kalau BPHTB penerimanya adalah daerah. Nah, ini sedikit berbeda dengan jika pembeliannya ke developer, ke pihak pengembang. Kalau ini kan langsung dari si A ke si B, jadi langsung tanpa melalui perantara istilahnya atau developer. Nah, kalau melalui developer, jika developernya sudah PKP atau sudah memiliki kewajiban PPN, maka si pembeli selain membayar BPHTB juga memiliki kewajiban menyetorkan PPN, gitu ya. Jadi double. Ini yang patut untuk diperhatikan. Nah, kecuali kalau berada di kategori perumahan yang sangat sederhana, yaitu bebas PPN. Jadi kewajiban pembeli ini ada BPHTB dan juga ada PPN. Kalau BPHTB membayarnya atau penerima pajaknya itu daerah, sedangkan PPN penyetoran pajaknya, penerima pajaknya itu berada di pusat. Jadi dalam hal ini kalian juga perlu, Bapak Ibu sekalian, juga perlu memperhatikan berkaitan dengan ketersediaan dana. Ya, jadi selain uang yang harus dipersiapkan untuk membayar tanah dan bangunan, kita juga harus mempertimbangkan pajak yang harus kita bayarkan. Jadi sebagai pembeli, jika pembeliannya ke developer dan jika perumahannya itu bukan termasuk tipe perumahan yang sangat sederhana, maka ada kewajiban PPN selain kewajiban BPHTB. Nah, sekarang berkaitan dengan BPHTB ini, kalau misalkan semua yang mengurusi notaris, kita biasanya sudah tidak tahu menahu bagaimana prosesnya, gitu ya. Tinggal kita menyiapkan dananya untuk membayar. Tapi karena di sini kita mahasiswa, kita juga perlu tahu, misalkan suatu saat nanti kita bekerja di notaris atau di tempat yang memang memerlukan berkaitan dengan perpajakannya, maka kita tahu. Nah, di sini BPHTB yang tadi menjadi kewajiban si pembeli, maka harus di-store. Nah, penyetorannya menggunakan namanya surat setoran pajak daerah. Nah, misalkan ini berkaitan dengan daerah ya, kalau ini di sini contoh yang ada ini Jakarta misalkan, kalau misalkan Jepara ya berarti Jepara gitu ya. NPWP-nya ini NPWP yang akan membayar pajak. Nah, Bu, kalau misalkan kita tidak punya NPWP, biasanya diisi 0 atau biasanya diisi NPWP notaris. Ini NPWP si pembeli. NPWP, kemudian namanya, alamatnya, itu diisi lengkap. Kemudian NOP-nya, maka biasanya kalau misalkan kita mau mengurus balik nama sertifikat, kita diminta tupi yang terakhir. Ini berkaitan dengan informasi-informasi yang harus diisikan. Misalkan di sini ada NOP, ini nomor objek pajak. Ini ada di tupi pajak, gitu ya. Jadi diisi secara lengkap, lokasi, kelurahan, dan sebagainya. Kemudian penghitungannya, ini tanah berapa, bangunan berapa, jadi NOP yang ada di tupi pajak itu berapa. Kemudian jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, itu jenis transaksinya. Misalkan transaksi jual beli berarti diisi 01. Misalkan tukar menukar diisi 02, kemudian hibah 03, hibah wasiat 04 dan seterusnya. Ini sesuai dengan aturan tentang jenis setoran pajaknya. Kenapa harus diisi jenis perolehan pajaknya? Kenapa harus diisi? Ini menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Misalkan seperti wasiat, berarti kan tidak perlu membayar, ya. Tapi kalau misalkan ini contohnya adalah kode
jual beli, maka kode 01. Harga pasar wajarnya berapa? Misalkan kalau contoh tadi 2 miliar. Meskipun NJOP-nya yang ditupi mungkin lebih rendah, misalkan 1 miliar. Tapi penjualannya 2 miliar, maka yang kita tulis ini 2 miliar. Kemudian nomor sertifikatnya jika sudah ada sertifikatnya maka perlu diisi. Kemudian perhitungan BPHTB, nilai perolehan, NPO PTKP yang terdaftar, NPO PTKP sesuai dengan kabupaten tersebut berapa, kemudian nilai perolehan objek pajak kena pajaknya berapa, ya, kemudian tarifnya berapa diisi di BPHTB-nya. Nah, setelah itu ketemu ya, berapa yang harus dibayar, diisi. Nah, kalau sudah diisi maka dibayarkan ya. Jadi di sini nanti diisi tanggalnya berapa, ya. Jumlah yang di store berapa. Setelah itu di store. Nah, seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan berkaitan dengan jual beli pajak dan bangunan. Nah, kemudian apa bedanya dengan PBB? Jadi setelah terjadi jual beli, maka pajaknya si penjual sudah membayar PPh, si pembeli sudah membayar BPHTB, kemudian diurus perpindahan nama di sertifikat, kemudian tahun berikutnya dibayarlah PBB-nya. Nah, PBB ini berkaitan dengan pajak yang dibayar setiap tahun atas tanah dan bangunan yang terdaftar. Tapi kalau BPHTB hanya dibayar sekali pada saat terjadi jual beli. Nah, kalau misalkan jual belinya dalam setahun, misalkan bulan Januari dibeli si B tadi, kemudian pada bulan Agustus si B menjual ke si C, berarti BPHTB harus dibayar lagi. Tapi PBB-nya tidak perlu dibayar lagi. Gitu. Mungkin PBB-nya tadi sudah dibayar oleh Tuan A, si pemilik tanah pertama. Demikianlah yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.